Training kemana? Kita pakai izin Izin urusan keluarga ya. Mudah-mudahan ya yang tidak hadir hari ini atau lagi yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali lagi ke sekolah. Dan kita yang ada di sini mudah-mudahan diberikan kesehatan terus oleh Allah SWT supaya dalam pembelajarannya diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudian kita semangat terus ya. Semangat untuk belajarnya. Alhamdulillah. Oke ya. Baik, sebelum dimulai pembelajarannya kita nyanyikan lagu nasional dulu deh. Ya, silakan ketua kelas pimpin untuk menyanyikan lagu nasional dulu ya. Tanah airku Indonesia tua dari Sabang sampai Merauke terjajah pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih ya. Baik, Bapak lanjutkan materi pembelajaran hari ini. Materinya ini boleh ya. Minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan materi tentang Bapak ya. Bapak mengaitkan untuk materi hari ini materinya tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan keterangan ya. Adapun tujuan pembelajarannya siswa diharapkan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa diharapkan mengerti apa yang disampaikan setelah pembelajaran. Kemudian siswa diharapkan aplikasikan penerapan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah ataupun di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Ya, baik kita lanjutkan ke pokok bahasannya ini. Kalau yang dulunya di sini tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan. Oke, kita lanjut lagi sebelum ke materi kita main mindfulness dulu yuk. Siap? Siap. Oke, kita bermain mindfulness dulu. Silakan kalian duduk yang lurus, tidak boleh nyender ya. Tidak boleh nyender. Pandangannya ke depan. Pundak kiri dengan pundak kanan sejajar ya. Sejajar silakan. Kemudian tangan kiri dan tangan kanan ada di paha kalian. Silakan dipejamkan matanya pelan-pelan, kemudian ditarik nafasnya, tahan, kemudian keluarkan lewat mulut. Silakan lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, kemudian keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi, kemudian keluarkan lewat mulut. Oke, terima kasih. Terasa jelek tidak? Walaupun sedikit jelek, tapi itu akan membantu saja. Nah, mudah-mudahan mindfulness ini akan berpengaruh kepada aktivitas pembelajaran kalian. Setidaknya kalian fokus pada pembelajarannya. Kemudian kalau sudah melakukan ini, masalah-masalah kerusakan yang kalian bawa di rumah ke sekolah, nah tunda dulu deh, ya. Tunda dulu kita fokus pembelajaran dengan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kita fokus pada pembelajaran. Nah, sebelum melanjutkan, nah kita pecahkan dulu permasalahan, ya. Bapak tanya untuk kelompok ini ya, punya masalah nggak? Punya. Apa masalahnya? Yang tadi masalahnya gimana nih? Apakah waktu sekolah, di luar atau bagaimana? Masalahnya di mana? Di sekolah. Gimana masalahnya? Teman tidak mau masuk sekolah. Terus solusinya bagaimana? Solusinya gimana? Apakah ditegur atau bagaimana? Ditegur. Sama siapa? Ketua kelas apa gimana? Sama dengan semua warga kelas 9. Gimana hasilnya? Masuk nggak? Lumayan ada perubahan. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya. Ini kelompok 2 punya masalah nggak ya? Ada. Masalahnya apa? Di keluarga. Di keluarga. Gimana masalahnya? Ada. Oke, ada anggota keluarga. Ada anggota keluarga
Kalau coklat. Kemudian kalian minta maaf ya? Minta maaf. Minta maaf, benar minta maaf. Terus menjelaskan Permasalahannya. Ya, gimana orang tua mengerti nggak? mengerti. Akhirnya ada solusi untuk penyelesaiannya. Ya. Ada, saling memaafkan. Mari kita semuanya. Oke. Baik-baik. Terus Memaafkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Ini masalahnya di kelas. Sebenarnya ini solusinya sudah ada ya. Solusinya sudah selesai. Jadi mengingatkan pada teman yang bolos supaya masuk di kelas 9 dan tidak boleh bolos lagi. Ketika pembelajaran guru yang masuk ya. Kemudian ini masalah di keluarga ya. Kenapa orang tua bertanya kalian datang pulang ke rumah ataupun misalkan yang lain, kalian bisa menjelaskan ya. Nah, akhirnya orang tua kalian memahami dengan penjelasan yang ini untuk kelompok 3. Masalahnya apa nih? Kelompok 3. Keluarga juga gimana nih? Masalahnya di keluarga gimana? Membanding-bandingkan ke anak. Wah, ini ya seharusnya tidak boleh kan ya seperti ini ya. Membanding-bandingkan anak. Ada solusinya kan? Solusinya gimana? Membanding-banding itu. Apakah perlu membanding-bandingkan itu tidak boleh? Meminta saran orang tua tidak boleh seperti itu atau gimana? Ya, berbicara dengan orang tua tidak boleh membandingkan dengan anak. Karena membanding-bandingkan itu kalian baik apa yang baik? Akhirnya orang tua memahami tidak? Ngerti? Ternyata hal yang demikian tidak boleh terjadi dalam dua. Nah, solusinya berarti kalian berbicara yang baik dengan orang tua, agar orang tua bisa menerima. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Berarti dari ketiga masalah, 3 kelompok ini buat mempunyai 3 masalah. Walaupun tidak yang sama, ada di keluarga, tapi kasus yang berbeda. Kalau ini masalah yang sekolah, ini keluarga, tapi membanding-bandingkan anak dalam satu keluarga. Kalau yang ini, berarti pulang ke sekolah terlambat. Akhirnya sudah dijelaskan, mereka orang tua pada ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini materinya. Kalau kita berbicara tentang Pancasila atau dinamika nilai-nilai Pancasila dari zaman ke zaman, sebenarnya Pancasila ini tidak akan berubah, ya. Nah, tidak akan berubah sampai kapan. Tapi yang akan berubahnya itu akan mengikuti perkembangan zamannya apa? Dari mulai ini, Pancasila ini terdiri dari berapa sila? 5. Pertama apa? Lambangnya apa? Bintang. Kemudian yang kedua? Lambangnya apa? Pantai. Yang ketiga apa? Lambangnya apa? Kalau yang keempat? Lambangnya? Kepala? Kalau istilah yang kelima apa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Di lambang bintang ini berarti ada hubungannya. Kalau kita kaitkan dengan nilai agama berarti hablum minal hubungan umat manusia dengan Allah. Biasanya itu berupa apa hubungan manusia dengan Tuhannya? Seperti apa? Ibadah. Betul ya, melaksanakan sholat 5 waktu. Suka sholat? Yakin? Jadi kesiangan kan sholat subuhnya? Ya, oke, makasih ya. Nah ini, jadi bintang ini merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan pencerminan ya. Baik kita sebagai umatnya harus bersyukur bahwa kita hari ini diberikan kesehatan, kemudian diberikan umur yang panjang sampai saat ini kita bertemu dengan guru, dengan teman, bisa mengikuti pembelajaran. Yang tidak kalah pentingnya kita melaksanakan ibadah, ya sesuai dengan perintahnya tepat waktu. Nah ini makanya dilambangkan dengan bintang, ya. Jadi hubungan manusia dengan Allah dengan Tuhan yang hablum minal. Kemudian yang kedua, ini ada sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya lambangnya apa itu? Rantai. Kenapa rantai? Tidak ahli yang lain. Ya. Oke, biasanya rantai dilambangkan sesuatu yang kuat ya, dan ekonominya. Artinya jadi rakyat Indonesia ini kan sesuatu yang namanya kebinekaan, ya. Nah, itu walaupun beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke, dari mulai budaya, adat, suku bangsa itu kan. Nah, itu kan tertuang dalam kebinekaan yang ada. Nah, kalau dilihat dari gambar biasanya bahwa ada yang namanya bineka tunggal
Kenapa tidak pohon yang lain? Pohon beringin, tahu pohon beringin nggak? Tahu. Pohon yang sangat kuat, pohon yang sangat kokoh, kemudian daunnya yang sangat banyak dibanding dengan daun yang lain. Ini mencerminkan biasanya kalau pohon beringin ini pohon yang ibaratkan negara kita itu seperti pohon beringin yang rakyatnya banyak, beraneka ragam, kemudian ya, batangnya kuat, kemudian akar-akarnya kuat, kemudian ibaratnya seperti ini. Jadi persatuan, mengingat persatuan. Di atasnya banyak daun mungkin ribuan atau jutaan daun yang ada di atas, tapi ditopang oleh satu pohon yang kuat. Negara kita pun sama, ibaratnya seperti itu kan. Supaya kuat, negara kita dalam berarti dari pemerintahan pusat sampai ke daerah itu harus kuat, harus berkesinambungan, ya. Dari pemerintah pusat ke daerah sampai dari presiden, kemudian gubernur, kemudian lagi kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke desa itu harus bersinergi, harus kuat. Nah, di situ rakyat akan dijaga, akan dilindungi secara hukum, secara hak asasi juga dilindungi. Ya. Yang keempat sekarang. Apa yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa? Kepala RT. Ingat ya, yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, artinya ketika kita mengambil suatu keputusan, ya itu harus didasari dengan musyawarah. Ya, harus musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Nah, saya lihat ini menceritakan seperti ini. Karena ada dasar hukumnya di Pancasila saya tempatnya ada. Jadi permusyawaratan. Artinya permusyawaratan itu untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika misalkan keputusan itu final, berarti itu harus bukan final secara pribadi, berarti harus ada kesepakatan bersama. Nah, walaupun perwakilan tiap kelompok misalkan, tapi harus menghasilkan sebuah keputusan atas dasar permusyawaratan. Ya, atas dasar gotong royong, mufakat akhirnya kan. Kemudian yang terakhir apa ini? Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Ya. Nah, kenapa padi dan kapas? Padi dan kapas kenapa lambangnya ini? Nah, jadi padi ini kalian tahu nggak padi? Nah, pohon yang sangat berguna kan. Biasanya kalau sudah menghasilkan padi biasanya akan menghasilkan ya beras. Biasanya beras akan kita gunakan untuk makanan pokok sehari-hari kita kan. Nah, ini akan mencerminkan kebutuhan pokok kita, kemudian apa yang menjadi sumber daya alam kita ini ada. Salah satunya adalah dari padi, ya. Nah, ini sumber daya alam yang ada di Indonesia itu yang paling kuat, yang paling banyak dilestarikan. Salah satunya padi dan nanti akan ada penjelasan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di pedalam ini ingat gak gambar yang pertama ini gambar apa? Soekarno. Soekarno bukan kata-katanya, ini Soekarno ya. Soekarno ini merupakan presiden keberapa? Ya, angkatan tahun berapa? 1945. Dan setelah Lengser Bung Karno diganti siapa? Soeharto. Dan ada tahun berapa? 1996. Sampai tahun 1998. apa ya, hampir berapa tahun ya? Hampir 30 tahun ya, hampir 30 tahun berarti presiden yang kedua masa jabatannya setelah dari Bung Karno, kemudian Soeharto, ya hampir 30 tahun ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dinamika nilai Pancasila. Jadi nilai dasar Pancasila ini nilai ketuhanan, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai kemanusiaan, kemudian ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ini semuanya ada di 5 sila yang tadi. Pertama, ketuhanan ini ada di sini. Nah, ketuhanan itu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, nilai kemanusiaan, bagaimana kita menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, bagaimana caranya. Nah, ini kemudian yang ketiga
yang kalian harus kerjakan. Oke ya. Silakan kerjakan dulu LKB-nya. Setelah dikerjakan nanti presentasi ya, dipresentasikan. Oh, maaf. Ini sudah presentasinya. Ya. Presentasi ya, dipresentasikan. Tidak harus ditulis semua kan, atau dikejar semua. Kalian mau si layar berapa? Oke. Nah ini ambil dulu ya. Oke, yang dipresentasikan silakan. Udah. Bapak izin bertanya. Boleh. Ini ya. Ini sudah belum? Ini sudah kelompok ini. Yang ini ambil dulu ya. Oke, yang dipresentasikan silakan. Baik, kesulitan, bisa pakainya silakan. Kita akan diskusikan. Sudah kalau keluar. Baik, ambil dulu ini ya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan PKPD-nya. Selanjutnya silakan kalian presentasikan masing-masing kelompok dan kelompok yang lain silakan menanggapi ya. Tanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang lain. Silakan. Oh, kelompok yang mana dulu nih? Oke. Ini dulu ya. Ini kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 ke depan. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Resti. Nama saya Resti. Saya Refki. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil nilai kerja kelompok kami, yaitu nilai-nilai dalam sila Pancasila. Kami akan mengambil salah satu, yaitu sila ketiga yang berbunyi Nah, yang ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Oke, persatuan. Gambarnya adalah pohon beringin. Sila ketiga yaitu 1. Cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nomor 3, mempelajari kesenian dari daerah lain. Apakah teman-teman sekalian ingin bertanya? Oke, silakan tanggapi ya. Kelompok mana dulu? Oke, silakan. Nanti kelompok 3 menanggapi. Silakan jawabannya. Contoh seperti apa rela berkorban demi negara dan bangsa? Contohnya seperti apa? Bentuknya ya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, silakan kelompok 3 ya. Seperti kita Boleh misalkan di lingkup keluarga atau lingkup sekolah atau masyarakat boleh contohnya. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Oke, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Itu contohnya di lingkungan mana itu? sekolah. Kalau di lingkungan keluarga Saling membantu antar keluarga. saling membantu sesama anggota keluarga atau dengan orang tua ya. Kalau di lingkungan masyarakat bagaimana? Saling gotong royong. Gotong royong. Contohnya misalkan Kerja bakti. kerja bakti atau maksud ya, kemudian siskapling kan. Nah,
Gimana tanggapan dari kelompok 1? Cukup nggak? Puas nggak? Silakan tepuk tangan dulu. Oke, kelompok ini menanggapi nggak? Silakan. Membuat contoh mempelajari kesenian dari daerah. Nah, berarti apanya dikatakan? Contoh apa? Contoh mempelajari kesenian dari daerah. Bagaimana kita mempelajari contoh kesenian dari daerah lain? Penting nggak kita mempelajari kesenian daerah lain? Penting. Kemudian boleh nggak kita mempelajari kesenian dari luar, misalkan daerah lain, atau misalkan dari daerah provinsi Kalimantan, ataupun dari misalkan dari Sulawesi, boleh nggak? Boleh. Jadi dengan cara bagaimana misalkan? Contohnya seperti mempelajari tariannya, misal dari Aceh, dari Iya. Saman. Oke ya. Betul ya, karena itu juga masuk ya dalam mempelajari seni budaya juga ada ya kan? Ya. Oke ya. Silakan ada yang menanggapi lagi. Tidak. Cukup. Puas nggak? Puas. Luar biasa. Silakan tepuk tangan dulu. Satu ya. Silakan kembali dan akhiri dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kalian luar biasa. Pada hari ini pekerjaan kelompoknya bisa dipresentasikan. Kemudian keaktifannya dari berbagai kelompok sudah kelihatan ya. Itu menunjukkan kalian kebiasaannya luar biasa ya. Dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mempresentasikannya. Baik, selanjutnya Bapak akan akhiri pembelajaran hari ini. Namun sebelum diakhiri, silakan satu orang merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, oke, silakan. Ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Setiandini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Hikmat Cahaya Nugraha selaku guru PPKN di SMP 5 Cimas yang telah menerangkan pembelajaran tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah hadir hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih kompak lagi dan bisa bekerja sama. Oke, silakan. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Asri yang sudah merefleksikan pembelajaran ini. Selanjutnya Bapak akan merefleksikan pembelajaran yang Bapak sampaikan barusan ya. Dari dinamika nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya secara langsung, baik diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat ya. Karena Pancasila ini tetap akan mengikuti perkembangan zaman, tidak akan berubah ya. Kalaupun misalkan ada perubahan-perubahan, itu bukan silanya, bukan sila dari Pancasilanya, tapi akan mengikuti perkembangannya, zaman yang akan menyesuaikan ya. Baik, selanjutnya Bapak akan refleksikan ini. Apa yang Bapak sampaikan hari ini, kalian puas tidak? Puas. Apa yang kalian pahami yang Bapak sampaikan barusan? Memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Oke. Di mana kurangnya Bapak yang Bapak sampaikan barusan? Tidak kurang, tapi kami masih membutuhkan pekerjaan. Oke, terima kasih ya. Kedepannya ya, secara keseluruhan mungkin tidak kurang ya. Mudah-mudahan Bapak lebih baik lagi ya. Gimana yang kalian dapatkan ini mau diterapkan tidak di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau masyarakat? Pasti, Pak. Ya, terapkan ya, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena pembelajaran di Pancasila ini sebenarnya ini berkaitan dengan kepribadian kalian, tingkah laku kita, bagaimana kita bersosial, baik di sekolah, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ya, apalagi kita berbicara tentang dinamika nilai Pancasila.
Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita di sila pertama berarti ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Melakukan hubungan kita dengan Allah atau hablumillah. Dan cara bagaimana mengaplikasikan yaitu dengan cara mengerjakan sholat lima, mengerjakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mengikuti pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir. Bapak minta maaf apa yang Bapak sampaikan, mungkin banyak kekurangannya ya, banyak sekali kekurangannya, untuk itu Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Insya Allah minggu depan kita akan menyampaikan membahas tentang temanya yaitu tentang negara ya. Untuk minggu depan kita akan bertemu dengan temanya negara. Ini hari ini yang Bapak sampaikan tentang dinamika perkembangan dan dari Pancasila sebagai keadilan zaman. Oke, terima kasih. Silakan ditutup satu orang untuk berdoa mengakhiri pembelajarannya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa